Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sekarang kami dari kelompok 5 berada di Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman. Kalian pada kepo nggak kenapa kita ada di pondok pesantren? Kalau kalian kepo, stay tune ya, lihat video ini nanti ya. Kalian tahu nggak sih kalau ikan lele itu punya fun fact loh. Nah, ikan lele itu disebut sebagai catfish karena dia punya kumis di area mulutnya. Nah, kumis ini gunanya untuk penciuman dan peraba agar ikan lele bisa mencari makanan di air yang keruh loh. Nah, maka dari itu, karena kumisnya berbentuk seperti kucing, disebutlah catfish. Beberapa jenis ikan lele, misalnya Claris bacterius, memiliki organ tambahan untuk membantu mengambil oksigen dari udara. Ini membuat lele mampu hidup di air yang kadar oksigennya sangat rendah. Ikan lele merupakan salah satu ikan air tawar yang paling populer di Indonesia, baik sebagai komoditas konsumsi maupun budidaya. Ini tuh memiliki ciri khas berupa tubuh licin tanpa sisik, kemudian bentuk tubuhnya memanjang, serta memiliki kumis berbel yang berfungsi sebagai alat peraba untuk mencari makanan di perairan yang keruh. Lele dikenal sebagai ikan yang memiliki daya tahan tinggi terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik, seperti kadar oksigen rendah dan air yang keruh. Hal ini membuat ikan lele sangat cocok untuk dibudidayakan di berbagai tempat, mulai dari kolam tanah, kolam terpal, hingga sistem bioflok. Seperti selain itu, pertumbuhan ikan lele tergolong cepat dan tidak memerlukan perawatan yang terlalu rumit, sehingga terjadi pilihan utama bagi banyak pembudidaya ikan. Dalam hal pakan, ikan lele bersifat omnivora, yaitu dapat memakan berbagai jenis makanan, seperti pelet, cacing, serangga, hingga limbah organik. Pemberian pakan yang tepat dan berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kesehatan ikan. Selain itu, penggunaan probiotik dalam budidaya lele juga semakin berkembang karena dapat membantu meningkatkan nafsu makan, memperbaiki kualitas air, serta mengurangi resiko penyakit. Ikan lele merupakan salah satu sumber pangan yang memiliki kandungan gizi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh karena mengandung protein yang tinggi yang berperan penting dalam pertumbuhan serta perbaikan jaringan tubuh. Serta pada ikan lele juga terdapat lemak sehat seperti asam lemak omega 3 dan omega 6 yang baik untuk menjaga kesehatan jantung dan fungsi otak. Selain itu, ikan lele juga mengandung berbagai macam vitamin, terutama vitamin B kompleks seperti B1, B6, dan B12 yang berfungsi menjaga proses metabolisme dan menjaga kesehatan sistem saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, di sini nama saya Andreas Nakomulana. Saya dengan Bapak siapa, Pak? Saya Hendy. Bapak Hendy. Ya, Hendy. Di sini saya akan mewawancarai tentang pelajaran bioteknologi hewan di sini, Pak ya, hewan ikan. Ikannya ada nila dan lele aja, Pak ya. Nila dan lele. Ya, nila dan lele. Sini pertanyaan pertama dari kelompok kami, yakni jenis pakan apa saja yang digunakan untuk budidaya ikan nila dan lele di sini, Bapak? Pakannya yang utama itu pelet atau pakan pabrik itu ya. Nah, kemudian untuk apa? Untuk tambahannya biasanya kita kasih daun-daunan. Nanti ada campurannya juga. Ya, daun-daunan dari daun-daunan ya, yang ada di sekitar. Ada daun apa? Daun pepaya itu yang sering itu. Pakan utamanya tetap pelet itu tadi. Berarti pakan pelet. Ya, pakan pabrik. Lanjut pertanyaan selanjutnya, butuh berapa lama, Pak, agar ikan lele dapat dipanen itu, Pak? Kalau lele lebih cepat dibanding nila ya, sekitar 6 bulan. Kalau lele 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Nah, itu
Kalau nilainya Kalau nilai bisa dari 2 kali lipat, 2 kali sampai lipat. 6 bulan. Kadang juga kalau lambat ada apa gitu, ada kendala bisa sampai 1 tahun. Jadi ya 6 bulan lah. Apa aja Pak kendala-kendalanya biasanya di budidaya lele dan nila ini Pak? Nilai dan nilai itu pengaturan air ya apa? Jadi kalau lele itu relatif lebih mudah ya. Jadi dia nggak terlalu rewel lah, nggak gampang sakitan kalau lele. Jadi kalau nila itu butuh menjaga kualitas Perawatan air. ekstra berarti Iya, ya. itu. Jadi itu aja. Jadi kalau lele itu tinggal yang sering itu misalkan kalau lele itu ya yang kanibal kan lele ya. Jadi kalau misalkan terlambat ngasih makan sekian lama itu bisa jadi makan temennya. Misalkan ada lele yang luka, itu juga bisa potensi dimakan. Makanya kalau misalnya ada yang luka, misalnya di karantina, disendirikan. Tapi kalau nila itu kendalanya kualitas air. Dari kalau airnya itu kotor itu bisa. Alhamdulillah di sini kan airnya mengalir ya. Itu cuma menjaga gimana airnya terus mengalir, nggak tersumbat dan seterusnya, itu yang penting. Itu. Untuk selanjutnya, apa penyebab ikan lele mati Pak di antara ikan lainnya di salah satu kolam itu? Lele. Iya. Itu tadi diantaranya dimakan temennya. Jadi terlambat makan, lapor makan temennya. Luka itu bisa dimakan. Terus apa lagi ya? Nah itulah itu ya sering. Apa yang mempengaruhi ikan lele tumbuh dengan cepat dan tumbuh dengan lambat Pak biasanya Pak? Kan tadi Bapak bilang bisa kalau ada kegagalan bisa sampai 1 tahun atau 4 bulan lebih tadi itu. 4 bulan lebih ya. Itu terkait pola pakan. Jadi kalau pakannya itu tidak rutin, misalkan bisa lebih lama. Misalkan sehari makan, sehari enggak. Nah, itu kan ada jeda ya. Itu murah juga. Panennya akan besarnya lele kan akan lebih lambat juga. Jadi pola pakannya, dari intensitas pemberian pakan itu dan harus tepat waktu. Kemudian yang kedua terkait kalau tadi itu terkait waktunya ya. Kemudian terkait jumlah pakannya. Jadi lele itu, jadi kalau pakannya itu kan lele itu kan ibaratnya geragas lah ya. Geragas. Jadi berapa saja dimakan. Cuma yang menjadi apa ya? Menjadi yang di kekuatannya. Ya, jadi yang dicerna kemudian menjadi daging, yang membesarkan ikannya itu tadi, lelenya tadi itu kan enggak semuanya. Nah, itu ada persentase. Saya lupa berapa persentase pakannya itu. Dari perbandingan antara pakan sama berat ikan itu menentukan. Kalau nggak salah berapa persen? Mungkin tahu. Kalau lupa saya. Peletnya terlalu banyak dikasihkan kepada lele bisa dimakan terus. Cuma itu tadi kan sebagian tuh jadi daging, sebagian terbuang jadi feses, jadi kotoran. Tapi tetap dimakan aja itu. Iya. Lele itu berapa saja dimakan. Jadi sampai perutnya gendut itu ya sudah. Itu makanya itu sering lalai karena yang ngasih makan ada sendiri ya. Makanya butuh ngontrol. Kadang itu kalau nggak diingatkan kelewat kayak gitu tadi. Jadi ada perbandingan, saya lupa berapa persen dari berat lele. Tuh nanti mungkin Mas Andra kan belajar itu berapa persentase pakan lele itu penting memang. Ibaratnya mubazir lah gitu. Jadi kasih pakan banyak tapi nggak jadi daging. Nah gitu. Itu disitulah. Jadi ketepatan waktu dalam pemberian pakan. Yang kedua, jumlah pakan. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak, dari pertanyaan kami,
apakah ada strategi khusus dalam formulasi pakan untuk memaksimalkan budidaya ikan lele, Pak? Ya, ini selama ini kalau terkait pakan ya, itu tadi dari ketepatan waktunya dan juga jumlah. Dulu pernah kita coba itu pakai probiotik dulu, tapi karena nggak telaten gini, jadi yang ngasih pakan itu tadi nggak lanjut. Dulu kita pakai probiotik, pernah itu pakai probiotik, itu nggak lumayan sebenarnya hasilnya juga. Cuma kita belum ada penelitian khusus ya. Jadi kalau dari kita lihat jurnal itu katanya bagus ya. Jadi untuk penyerapan pakannya tadi, jadi betul-betul maksimal pakan itu jadi daging itu. Kalau di sini nggak pernah coba untuk pakai alternatif gitu, Pak, atau dari jeruan ayam atau apa campuran gitu itu? Enggak pernah. Dulu pernah ada saran tuh pakai ini apa, maggot. Oh, maggot, ya. Maggot. Cuma gitu ya. Itu kan maggot itu kan apa, gelatong ya. Itu kan kalau dari karena kita di pondok juga kita apa ya, nggak sembarangan itu dari kalau dari yai, dari pengasuh menyarankan tidak, karena itu kalau dari segi fikih, dari segi Islam itu ada khilafiyah, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, kita lebih amannya enggak mengamankan. Yang tapi jelas-jelas pelet itu lebih cepat atau gimana, Pak, kalau pakai pelet ini? Ya jelas, kalau pelet sebenarnya pakan utama di mana-mana tuh. Saya tanya teman-teman yang budidaya itu ya, meskipun kasih maggot tetap pelet juga, karena pelet itu kandungannya kan lengkap, karbohidrat ada, protein ada, kalsium ada. Jadi kalau cuma misalnya dikasih maggot kan cuma protein itu ya, gitu. Tadi masih, maka tetap biasanya kalau teman-teman yang pakai maggot di akhir-akhir itu dikasih pelet sebelum panen. Jadi sebagai sampingan itu, Pak, ya, tidak sebagai pakan pokok utama ya, Pak? Iya, biasanya cuma sampingan. Jadi utama tetap pelet karena itu kandungannya lengkap tadi. Kalau mengatasi semisal harga pelet biasanya naik itu gimana, Pak? Ya itu tadi, kalau ya biasanya kita kasih daun-daunan itu yang pernah itu ya, daun-daunan. Jadi ya alhamdulillah ya baik. Memang dari segi profit belum terlalu besar ya, karena jumlah kolamnya juga belum terlalu banyak. Lebih banyak ya alhamdulillah kebutuhan internal pondok untuk konsumsi santri. Jadi minimal sudah kita nggak perlu beli lagi, mengurangi gitu ya. Proses pondok, jadi minimal sudah pondok nggak perlu beli keluar, beli di budidaya ikan sendiri. Kalau selama budidaya ini ada nggak, Pak, problem-problem yang pernah terjadi yang membuat kegagalan waktu awal atau air ini? Oh, awal dulu karena kita masih belajar ya, itu pernah satu kolam tuh mati. Gara-gara apa itu, Pak, penyebabnya? Dulu kita kan belum menerapkan kolam yang dengan air mengalir tadi ya, sehingga kualitas air itu mengendap. Jadi jadi sangat pengaruh sekali. Jadi kita dulu sempat pakai probiotik, karena nyoba ya, jadi belum maksimal sampai akhirnya mati itu. Dari awalnya tuh karena itu loh, kayak ada jamur itu putih-putih gitu. Iya. Itu nyebar keseluruhan kena air. Jadi kena sampai mati gitu. Jadi kita kasih terapi, ternyata ketemunya itu apa? Kasih garam di airnya itu. Di airnya dikasih garam. Dikasih garam untuk bunuh jamur. Jadi dengan sekarang air yang mengalir itu kan kualitas air lebih terjaga ya, alhamdulillah, jadi lebih baik sekarang. Udah nggak pernah seperti itu lagi, berarti? Nggak terjadi kayak gitu lagi. Udah, cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kelompok 5. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.